Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran biologi kali ini, Bu Umi akan membahas ruang lingkup biologi. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah melihat gambar-gambar yang ditampilkan, apa yang tergambar dalam benak kalian? Mengapa semangka kotak? Biasanya bulat. Mengapa kol besar sekali? Biasanya kecil. Apa yang dikerjakan orang dalam laboratorium? Mengapa zebra berinteraksi? Tentu kalian ingin tahu jawabnya. Ya, semua itu dibahas dalam biologi. Nah, kita akan mulai dengan mempelajari ruang lingkup biologi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan karakteristik biologi sebagai sains. Yang kedua, menjelaskan biologi sebagai ilmu. Dan yang ketiga, objek kajian biologi, karakteristik sains, atau lebih mudah disebut dengan ciri sains. Yang pertama adalah konkret. Konkret memiliki objek kajian berupa benda-benda atau gejala alam yang nyata dan dapat ditangkap oleh indera. Jadi kalau seandainya kita belajar tentang meramal atau mempelajari tentang hantu, hal tersebut dikatakan bukan sains karena objeknya tidak konkret atau tidak nyata. Yang kedua adalah logis. Logis artinya berpikir berdasarkan logika atau bisa diterima oleh akal. Kalau kita belajar tentang meramal atau mempelajari tentang hantu, hal tersebut dikatakan bukan logis. Karena selain tidak konkret dan juga tidak bisa diterima oleh akal. Yang ketiga adalah objektif. Objektif artinya sesuai fakta dan bukti kebenaran ilmiah, tanpa kita harus tambah unsur mitos dan perasaan. Objektif dikatakan juga tidak berpihak. Artinya, ilmu itu bisa saja jadi salah karena kita arahkan pada sesuatu yang kita suka atau kita tidak suka. Misalnya, suatu daerah ketika kita melakukan pengamatan telah terjadi pada warganya beberapa menderita atau terkena COVID. Kemudian, karena daerah itu adalah daerah tinggal kita, dan kita tidak mau daerah kita itu dinyatakan sebagai zona merah, kemudian kita tidak menyampaikan data sebenarnya. Yang keempat adalah universal, menyeluruh. Artinya, sains berlaku di seluruh dunia. Contoh, air, dimanapun kita berada, rumus air adalah H2O. Contoh lain, dalam biologi, bahasa yang dipakai adalah bahasa Latin. Jadi, semua biologiwan dari bangsa manapun memahami bahasa Latin. Yang kelima adalah sistematis. Artinya, hasil kajiannya didasarkan pada langkah-langkah kerja yang terarah dan berurut. Jadi, urutan yang dimulai dalam sebuah penelitian atau dalam proses menemukan ilmu itu harus dimulai dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan selesai. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kita dalam melakukan sesuatu harus berurut. Contoh sederhana, ketika kita membuat ceplok telur, kita harus proses telur tersebut sampai matang sesuai dengan urutannya. Misal, urutan yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, menyiapkan alat-alat. Yang ketiga, kita taruh kuali di atas kompor. Setelah itu, baru nyalakan kompornya. Taruh minyaknya, kemudian ceplok telurnya, kemudian tunggu sampai dia matang, baru kita angkat. Kalau seandainya dalam proses ceplok telur itu tidak urut, maka tidak akan menjadi telur ceplok. Karena misal kita ambil telur tersebut, kita pecahkan di atas kompor, baru kita taruh kualinya, baru taruh minyaknya, itu tidak akan jadi. Nah, seperti juga dalam hal
science. Semua harus sistematis. Yang terakhir adalah empiris. Empiris artinya berdasarkan pengalaman konkret yang dirasakan semua orang dan dapat dibuktikan. Bisa juga merupakan kumpulan-kumpulan hasil dari sebuah penelitian yang dapat dibuktikan kembali atau juga yang disempurnakan. Untuk mengingat ciri sains atau karakteristik sains, ingat huruf depannya yaitu close. Biologi sebagai sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia atau pengetahuan. Ilmu sains dibagi menjadi dua, yaitu ilmu sains alam dan ilmu sains sosial. Ilmu sains alam mempelajari gejala alam dan interaksinya dengan makhluk hidup. Sedangkan ilmu sains sosial mempelajari peristiwa-peristiwa sosial dengan berbagai interaksi pada makhluk hidup untuk menuju keteraturan. Biologi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki objek kajian dan metode ilmiah. Objek kajian adalah objek material, makhluk hidup sebagai bahan bahasannya. Dan objek formal yaitu struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup. Sedangkan metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Biologi dari segi terminologi berasal dari dua kata, yaitu bios yang artinya makhluk hidup, logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup baik makroskopis atau mikroskopis. Makroskopis itu dapat dilihat langsung dengan mata. Mikroskopis dilihat dengan mikroskop. Jadi, biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan segala permasalahan kehidupannya, bahkan interaksinya dengan faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup. Penjelasan selanjutnya adalah objek kajian biologi. Menurut Campbell, meskipun biologi adalah ilmu multidisipliner, perlu batasan yang jelas berkaitan dengan objek material yang dikaji, yaitu makhluk hidup. Untuk itu, perlu juga diketahui beberapa ciri kehidupan, yaitu A. Keteraturan, B. Reproduksi, C. Pertumbuhan dan perkembangan, D. Pemanfaatan energi, E. Respon terhadap lingkungan, F. Homeostasis, G. Adaptasi evolusioner. Biologi merupakan ilmu yang sangat kompleks. Untuk mempelajari biologi membutuhkan pengetahuan seperti kimia, fisika, dan matematika. Ilmu yang paling berhubungan dengan permasalahan kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu biologi. Biologi modern juga dibutuhkan, yaitu gabungan dari berbagai banyak ilmu-ilmu alam. Untuk mempelajari tingkat organisasi kehidupan, cabang-cabang ilmu biologi, peran ilmu biologi, metode ilmiah, kita akan bahas pada materi pembelajaran berikutnya ya. Agar kalian semakin memahami, Ibu minta kalian menyebutkan 2 contoh ilmu pengetahuan, kemudian kamu analisa apakah dalam ilmu tersebut terdapat ciri atau karakteristik sains, dan benarkah ilmu tersebut adalah sebuah ilmu? Buatlah kesimpulannya. Ibu tunggu ya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah like and subscribe.